Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang bernama bronkitis pada anak. Kita akan membicarakan penyakit ini bersama pakarnya, yaitu Dr. Rini Safitri Daulay, MCAT PED, spesialis anak konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar ilmu kesehatan anak, Dr. Rini Safitri Daulay. Assalamualaikum Dr. Rini. Waalaikumsalam, Prof. Baik, pada episode kali ini kita akan membicarakan mengenai penyakit bronkitis pada anak. Mohon penjelasan Dr. ini untuk para penonton kita sekalian, bagaimana bronkitis ini terjadi dan bagaimana penanggulangannya. Silakan Dr. ini. Terima kasih, Prof. Jadi sebenarnya bronkitis pada anak itu biasanya terjadinya akut ya, Prof. Beda dengan dewasa yang bisa terjadi lama. Nah, kemudian apa yang dikatakan bronkitis pada anak? Sebenarnya semua batuk, kemudian batuk berdahak, itu sudah bisa dikatakan bronkitis secara gejala klinisnya. Tapi kadang-kadang kan orang tua suka langsung takut ya, Prof, mendengar kata bronkitis. Mereka langsung khawatir biasanya. Tapi sebenarnya itulah bronkitis itu semua gejala batuk, itu sudah dengan dahak itu bisa kita katakan bronkitis. Tetapi mungkin dilihat lagi bagaimana karakteristik daripada batuknya. Kalau misalnya batuknya hilang timbul, ada faktor pencetus, itu berarti ke arah asma. Kalau batuknya sudah lama, terus menerus, makin lama makin parah, itu mungkin kita pikirkan ke arah TB. Kalau misalnya ada juga sumber penularan atau anggota keluarga yang menderita TB. Kemudian kalau misalnya batuknya batuk panjang, kemudian kemudian di akhirnya seperti itu ada whoopingnya, itu kita curiga ke arah batuk 100 hari. Jadi harus dilihat juga bagaimana karakteristik daripada batuk tersebut. Nah, biasanya kalau bronkitis itu paling banyak penyebabnya adalah virus sebagian besar. Tetapi mungkin juga ada ditumpangi oleh infeksi bakteri. Jadi kalau misalnya dia hanya infeksi yang disebabkan oleh karena virus, itu biasanya pengobatannya suportif. Maksudnya suportif adalah kalau misalnya dia batuk, bisa kita bantu dengan obat batuk. Kemudian anak tersebut kita ajarkan atau kita edukasi untuk banyak meminum air putih, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita curiga penyebabnya ini selain virus ada juga infeksi bakteri, baru biasanya kita memberikan antibiotik. Biasanya seperti itu, Prof. Baik, bagaimana ini pencegahan supaya anak-anak kita tidak terinfeksi paru-parunya jadi bronkitis ini, Dr. ini? Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Yang paling penting memang adalah lingkungan ya, Prof ya. Jadi terutama di rumah itu kan yang paling menyebabkan gampangnya atau mudahnya masuk patogen ataupun mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran nafas itu. Kalau misalnya pertahanan pada saluran nafasnya tidak baik, itu biasanya sering pada anak-anak yang terpapar dengan asap rokok, Prof. Jadi seperti kita ketahui bahwa asap rokok itu bisa menyebabkan semua bakteri bakteri atau virus lebih mudah masuk ke saluran nafas sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Jadi yang paling penting diedukasi bahwa anak-anak tersebut tidak boleh terpapar dengan asap rokok. Kadang-kadang kan, Prof, orang tua ini terutama mungkin bapak-bapak yang ngerokok ya, Prof. Dok, saya tuh ngerokoknya nggak di dekat anak kok, Dok. Saya ngerokoknya di luar. Di luar mana gitu kan? Kalau misalnya hanya sekedar di teras misalnya, kemudian bapaknya masuk lagi, kemudian langsung gendong anaknya tanpa mandi, tanpa bertukar pakaian, itu otomatis asap rokok yang melekat pada baju bapak tersebut akan terhirup juga oleh anak tersebut, seperti itu, Prof. Kemudian satu lagi yang penting adalah imunisasi. Jadi anak-anak tersebut harus diberikan imunisasi yang lengkap sehingga terhindar daripada virus ataupun bakteri yang bisa menyebabkan infeksi pada saluran nafas, Prof. Ya, ini
Bapak-bapak ini selama ini ya saya merokok kan di luar rumah gitu ya. Jadi ini perhatian untuk bapak-bapak ini. Jadi walaupun merokok di luar rumah tidak kena asap anaknya, tetapi bau yang lengket di pakaian orang tuanya itu bisa juga mengenai anak-anaknya terhirup juga ya. Dan akan merusak pertahanan saluran pernafasan, akan mudah terjadi infeksi. Begitu dokter ini ya. Benar sekali, Prof. Oke. Iya, Prof. Perlu entah apa kalau yang sudah terinfeksi ini, apalagi selain dari obat-obatan, dan bagaimana perawatannya dokter ini? Biasanya sih Prof kita berikan obat-obatan, kemudian biasanya sih tidak berat Prof, tetapi kalau misalnya sudah sampai menyebabkan infeksi paru-paru atau pneumonia, itu baru yang mungkin perlu dirawat di rumah sakit dan memerlukan antibiotik yang diberikan secara injeksi Prof, biasanya seperti itu Prof. Iya, iya. Ya, semoga anak-anak kita terlindung nih, terutama dari polusi udara gitu ya, dan khususnya asap rokok ya, bapak-bapak mohon diperhatikan ya, supaya anak-anak kita sehat dan tumbuh dengan normal. Baik dokter ini, terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Prof. Ya, terima kasih.